Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah kepada saudara-saudara sehubungan juga dengan adanya sukacita kita bahwa hari ini ada diberkati atau pemberkatan penubuhan berkatnya. Namun yang lebih penting bahwa kita mendengarkan firman Allah dengan temanya keselamatan dalam permandian kelahiran kembali. Shalom saudara, perhatikanlah dengan baik-baik bahwa yang dimaksud tentang permandian kelahiran kembali adalah satu ketentuan yang harus dilakukan kalau mau bertemu dengan Yesus, dan sifatnya adalah abadi. Amin saudara-saudara. Supaya kita hari ini mendengarkan kebenaran firman ini, karena yang dimaksud dengan apa, supaya semua kita mengerti dan tahu. Mari kita membuka firman-Nya dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah Tuhan menyatakan firman. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah firman Allah untuk disampaikan kepada saudara-saudara sebagai pemilik firman itu, karena saudara pun ikut di dalam anugerah-Nya diselamatkan. Tapi dengarlah baik-baik supaya diteguhkan saudara-saudara, dikuatkan, diteguhkan imanmu, percaya untuk memiliki kehidupan kekal itu, bahwa firman ini sedang berkata bahwa kita harus mengalami permandian kelahiran kembali. Begitu pentingkah? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, begitulah pentingnya firman Tuhan sudah berkata. Semua memang apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah anugerah Allah. Dan Allah kerjakan itu supaya selanjutnya adalah orang-orang bisa percaya, mengerti tentang salib itu, bahwa salib itu berbicara tentang penebusan dosa. Kenapa hari ini untuk dipastikan atau disampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita mengerti dan teguh, karena setelah kita dipermandikan kelahiran kembali harus mengabdi kepada Allah. Berikan tepuk tangan dulu. Oleh itulah saudara-saudara harus memiliki pengertian yang besar tentang permandian kembali di tengah kehidupan yang baru. Maka saya sampaikan kepada saudara, apakah sebenarnya yang mau kita lakukan? Yesus sudah lakukan hak dan kewajibannya di dalam rahmat dan kasih Allah sehingga Dia tersalib. Saudara-saudara, saya sering mengatakan kepada orang, bukan menakut-nakuti, tetapi untuk keselamatan itu sebenarnya adalah harus menjadi seperti Yesus disalib. Shalom saudara-saudara. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, saudara pun harus disalibkan seperti Yesus Kristus disalibkan. Aku
saudara? Shalom. Dibaptis. Aku menghormati kebenaran firman Allah ini untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Sebab terpikir bagiku, kalaulah semua orang harus disalib seperti Yesus Kristus, dan itu harus dilaksanakan di Timur Tengah ataupun di tanah Israel ataupun di Bethlehem sana, dengar baik-baik saudara-saudara, betapa susahnya orang itu untuk keselamatan kita. Tapi tidak demikian saudara-saudara, supaya kita mengerti inilah anugerah. Mari kita berikan tepuk tangan. Anugerah itu adalah Dia sudah mempersiapkan, Dia sudah memikul salib itu. Dia sudah lakukan satu kali untuk selamanya penyucian dosa itu. Sekarang hari ini saudara dituntut hanyalah percaya dan memberi diri dibaptis. Alkitab berkata, siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, saya percaya di tempat ini, dalam jemaat ini, sudah tidak ada lagi orang yang menolak dan mempertanyakan soal baptisan. Karena itu, maka saya tahu saudara-saudara sudah siap dibaptis kalau datang kepada Yesus Kristus untuk percaya dan dibaptis itu sudah tidak perlu. Saya sebagai gembala jemaat, betapa sayangnya saya disebut menjadi gembala kalau yang saya gembalakan itu beribadah, datang ke gereja, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kekal, sehat, tapi tidak menyerahkan dirinya sebagai orang yang percaya dan dibaptis. Saya sayang, makanya saya harus bertanya dari depan ini daripada disayangkan apa yang disebut dengan gembala jemaat. Apakah di antara saudara-saudara masih ada yang belum dibaptis setelah menjadi jemaat? Shalom saudara. Coba angkat tangan. Siapa yang belum dibaptis? Tidak ada? Baik, kita berikan tepuk tangan. Karena pentingnya lah baptisan ini. Makanya ada agama di tengah keadaannya. Sebutkanlah juga ada gereja di tengah pengajarannya. Maka sampai anak-anak pun dianggap dan dilakukan seperti baptisan. Mungkin definisinya adalah karena mereka mengatakan supaya menjadi pengikut Yesus Kristus. Tetapi dari depan ini saya harus katakan kebenaran bahwa baptisan itu adalah bagi orang percaya, dan orang percaya itu adalah orang yang sudah dewasa. Dengarkanlah teguran kepada mereka yang tidak menerima baptisan itu, saya akan lancap. Demikianlah firman Tuhan yang menolak di tengah-tengah baptisan seperti baptisan Yesus. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Shalom saudara. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya akan jelaskan kepada kita sekalian menurut firman Allah apa yang disebut dengan yang dilahirkan dari daging. Saudara, waktu mulai lahir itu hasil daripada daging. Dan setiap perbuatan daging adalah perbuatan yang tidak menuruti firman Allah.
dan hasilnya tetap adalah daging. Amin, saudara. Dengan baik ini, saya akan menjelaskan lagi di tengah-tengah kita, saudara-saudara, bahwa kalau disebut baptisan kepada anak-anak yang tidak percaya, maka itu adalah pekerjaan daging atau gereja. Makanya Yesus Kristus menegur Nikodemus, kalau engkau pun seorang pengajar di Israel ini, sebagai imam besar, kau juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, karena pengajaranmu adalah pengajaran daging. Engkau tidak menerima baptisan, engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Lalu dijelaskanlah sesuai dengan pertanyaan. Mereka yang bertanya ini adalah Nikodemus yang memang jujur mau untuk melakukan kebenaran. Sehingga Yesus menjelaskan, ialah yang dilahirkan dari air dan roh adalah baptisan. Di tengah engkau sudah percaya, karena baptisan itu isinya adalah mati, dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan itulah yang kita percayai oleh baptisan itu. Segera saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa yang dimaksud dengan soal baptisan itu, kita akan simak begini kebenaran. Roma pasal 6 ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Mari sama-sama kita katakan 2, 3 yang dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Terus sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari para orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. demikian dikerjakan untuk hidup yang baru. Dengar baik-baik saudara-saudara, kematian bersama dengan Kristus yang kita percaya. Karena memang hidup daging ini harus dimatikan, nggak bisa dibawa ke surga, dan tidak akan roh dengan secara rohani kalau saudara-saudara belum dibaptis. Katakan apa? Supaya dengan demikian saudara-saudara, kita sudah mengalami kematian bersama dengan Kristus kalau kita sudah dibaptis. Tapi dengan saudara-saudara, supaya dengan bangkit katanya adalah kita bangkit dalam hidup yang baru. Pada minggu-minggu yang lalu saudara sedang diajarkan fokus kepada kita hidup yang baru. Hidup yang baru yang dimaksud semua diterangkan, diajar oleh firman Allah bahwa hidup ini sebenarnya adalah membuat ciptaan baru. Roh Allah bekerja bersama-sama dengan kita dalam kehidupan dari sekarang ke depan, supaya semuanya itu adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan, atau mengerjakan kebenaran firman-Nya, atau bisa membuat menjadi saksi bagi dunia. Dan ada pun semuanya hidup baru itu, mulailah kita berkata-kata dengan firman Allah. Amin saudara. Hingga kehidupan daging adalah di nomor 3 atau di nomor 2. Bagaimanakah hidup tentang hal seperti ini yang akan ditegaskan kepada kita sekalian? Hidup kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, sama seperti Yesus Kristus, hidupnya untuk Allah, tidak ada yang lain lagi. Sebab ini yang akan aku sampaikan kepada saudara-saudara, kalau kita sudah dalam hidup baru, hidup ini bukan untuk yang lain lagi, tetapi untuk Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Jadi di dalamnya saudara-saudara akan kita perlihatkan bahwa cinta kita kepada Tuhan melebihi daripada cinta kepada yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini disampaikan kepada saudara-saudara tentang baptisan ini. Sebab dalam kematian oleh baptisan itulah maka kita hidup bagi Allah yang akan kita lakukan ke depan.
banyak lagi saudara-saudara dalam hidup ini campur baur semua, belum berubah. Apalagi yang disebut dengan bukan hidup bagi Allah, berlaku dosa, berdukun, menyembah berhala, yang membuat segala sesuatunya hidupnya bukan untuk Allah. Sungguh hari ini tidak akan sia-sia pengajaran, adalah supaya kita hiduplah bagi Allah, bukan bagi yang lain. Amin, saudara-saudara. Berikan dulu tepuk tangan bagi kita. Ada tiga hal maksud saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saya harus tekankan bahwa bisa diselamatkan karena percaya kepada Yesus dan dibaptis. Jadi di luar itu tidak ada keselamatan. Saya akan pastikan kepada saudara-saudara. Karena kita berbicara soal keselamatan itu, kalau bukan, jangan-jangan bukan, kurasa bukan juga. Tetapi yang benar adalah bagi kita yang diselamatkan itu dalilnya adalah karena menjadi pelaku firman Allah. Amin, saudara. Jadi siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang akan pastikan kepada saudara-saudara soal keselamatan itu adalah dibaptis. Orang yang percaya itu dibaptis supaya benarlah seperti topik hari ini yang fokus adalah keselamatan itu harus dipermandikan dalam permandian kelahiran kembali, lahir kembali. Pernah saudara ingat kepompong? Shalom. Kepompong tidak akan bisa diangkat dan dibuat menjadi kupu-kupu kalau tidak proses ilahi yang akan terjadi di dalam apa yang membuat menjadi kupu-kupu. Dengan kata lain begini, kupu-kupu itu diproses dari kepompong itu adalah mengenai proses-proses atau mengalami proses-proses. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah harus dibaptis. Begini perkataan firman Tuhan, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 3 berkata begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus yang mengatakan. Jadi tidak bisa orang mau berkata anak Allah, naik ke surga, menjadi anggota kerajaan Allah, tidak bisa kalau dia tidak dilahirkan kembali. Apakah kelahiran kembali itu, saudara-saudara? Karena kita dipermandikan dalam baptisan untuk menerima dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah mengalami ini. Kemarin kami melakukan baptisan air bersama dengan keluarga saya. Ada mereka bersama dengan kita. Yang saya baptis ada 2 orang, saudara. Yang pertama adalah dia menjadi calon mempelai hari ini. Dan yang kedua adalah orang tua, namanya Om Seth. Ketika saya tanya dalam perjalanan, itu sudah dibaptis atau tidak? Mana lagi bisa dibaptis? Sudah opung-opung. Hatiku mulai melonjak, merasa bersalah. Aku sebagai saudaranya. Ternyata tinggal opung itulah, opung Seth itulah yang belum dibaptis di antara kami sekeluarga, yaitu 2 laki-laki, 6 perempuan. Jadi saya pakai kesempatan saudara-saudara, ini rencana Tuhan. Lalu saya layani sepanjang jalan.
hampir-hampir kami lupa jalan karena saya terus melayani yang disebut dengan itu saya, adik saya perempuan yang disebut tadi pengungsi. Sampai akhirnya dia berkata, siaplah dibaptis. Maka kami baptislah semangat. Mari kita berikan tepuk tangan. Tanggung jawabku di hadapan Allah ialah karena aku tahu orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah itu, melihat kerajaan Allah itu, bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah itu, harus dibaptis, dilahirkan kembali. Jadi dia dilahirkan kembali, walaupun dia sudah namanya opusek, siapa. Ini satu buku, saudara-saudara. Dan yang kedua, dibaptislah calon pengantin. Karena dia sudah jauh-jauh dari Allah datang, malah dia nggak baptis. Dan sudah bertemu dengan Yesus Kristus, masih kita nggak baptis. Dan begitu saya sampaikan firman Allah, pelayanan dalam 2 hari sebelum baptisan ini. Shalom saudara, shalom. Dia katakan, ya siaplah aman dibaptis. Maka kami pergi ke Pantai Geber. Walaupun sampai kami di sana tidak ada yang geger, teman-teman aja semua. Shalom saudara. Dan justru kami menikmati Pantai Geber itu ternyata adalah air yang sangat bening. Kami juga bersama dengan pandan tua di sana menikmati air itu. Kebetulan yang satu adalah ikut dan yang kedua adalah ikut, dan kebetulan dia juga adalah happy birthday. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi dia. Sangat dikenalnya dengan baik-baik saudara-saudara. Ada 2 orang jiwa dilahirkan kembali. Itu kebanggaan saya di tengah keluarga, dan itu kebanggaan saya menjadi gembala jemaat. Segera untuk membaptis. Ada 2 orang lagi di depan yang akan dibaptis. Dan ini pun saya harus katakan kepada saudara-saudara adalah penuaian jiwa-jiwa. Sebab gereja kita sudah 2 tahun berdoa khusus dan mengaminkan khusus bahwa gereja ini harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Mari kita berikan tepuk tangan bagi ini. Jadi kalau semuanya ini terjadi, saya harus pesankan dan katakan kepada saudara kebenaran adalah rahmat Allah. Bukan karena kehebatan kita, anugerah Allah, karena Yesus Kristus yang korban itu. Karena itu saudara-saudara, setiap kita perlu menyadari sesungguhnya Allah sudah menyerahkan, mencurahkan, menyatakan Yesus Kristus yang tersalib adalah rahmat bagi dunia. Yang disayangkan adalah mereka yang tidak menerimanya. Dan berbahagia saudara-saudara yang sudah menerimanya. Karena itu ada satu pokok permasalahan di tengah perkara Allah yang memanggil saudara-saudara. Tugasmu adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Siapa yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa kalau saudara-saudara diam saja dan tidak menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara hanya tahu untuk menggongseng, mencampur aduk dengan daging, dan jadilah saksa. Shalom saudara, shalom. Membuat sayur mayur menjadi sayur yang tepat, makanan-makanan yang enak. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, sia-sialah hidup kalau hanya itu saja yang kehidupan. Kapan engkau menjadi saksi? Dan kapankah terbit terang atasmu untuk menyampaikan kepada dunia? Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara adalah jangan biarkan Allah lagi bekerja di dalamnya. Yang harus menyalibkan Yesus sekali yang kedua. Perhatikan ini baik saudara-saudara. Shalom. Maka katakanlah, aku maju, aku maju, aku maju.
Mari coba katakan saudara-saudara pribadi-pribadi semua kita ini. Aku maju, aku maju, aku maju. Sedikit kali orang yang taat kepada Tuhan. Aku maju, aku maju, aku maju. Orang kita sama-sama orang India kok. Kenapa saudara-saudara sukar dan sulit untuk menjumpai orang India? Itu maksudnya. Makanya kalau hidup kita bagi Allah setelah diperbandingkan ini adalah melayanilah. Amin saudara-saudara. Yang kedua perlu saya beritahu kepada saudara, menjadi pengikut semua, maksud saya menjadi pengikut Musa, semua juga dibaptis. Menjadi pengikut Musa itu perjanjian lama. Shalom saudara, ini kebenaran. Supaya saudara-saudara meyakinkan juga semua gereja, meyakinkan juga semua agama harus dibaptis, mati bersama dengan Kristus Yesus. Karena Allah sendiri pun mengerjakannya waktu belum Yesus dari zamannya atau zaman perjanjian baru. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Maksudnya saya beritahu pengertian kepada saudara-saudara. Dengan kata lain dari depan ini kukatakan, jangan biarkan lagi Allah bekerja. Seperti yang sering saya katakan kepada saudara-saudara, pentingkan Allah, maka Allah akan mementingkanmu. Amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Aku mau. Ya, barangkali belum lahir baru ini. 2, 3 ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan Allah dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan. Shalom saudara. Shalom. Allah mengerjakan itu. Allah lah namanya, ya kan? Belum ada orang lain, ya dia duluan tahu. Belum lahir pun Anda, dia sudah tahu mau dilahirkan kapan dan siapa dan keadaan dan bagaimana. Yang akan datang pun dia tahu. Jadi pengikut Musa itu waktu mereka keluar dari Mesir langsung dibaptis. Jadi bukan soal perjalanan mereka menyeberang lalu Firaun untuk mengejarnya, tetapi rohani dan kita menyadari, mengetahui hari ini ternyata itu adalah baptisan air. Berikan tepuk tangan bagi supaya saudara tahu itu loh. Saya senang kalau ada baptisan, para majelis terus ikut dan terus dekat-dekat dan ingin mau membaptis. Puji Tuhan. Karena dalam waktu dekat pun akan diteguhkan juga saudara-saudara supaya bisa membaptis orang. Amin. Dengarkan ini para pelayan, dengarkan ini para majelis jemaat, dengarkan ini supaya demikianlah akan terjadi. Jadi bukan saja di Arab yang terjadi, di Afghanistan dan di negara-negara Afrika, baptisan di YouTube itu setiap hari 50.000 orang lebih setiap hari. Shalom saudara. Shalom. Baptis. Permandikan dulu. Karena kalau tidak dimandikan, kotor, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya. Karena disebut di dalam yang kedua ini, menjadi pengikut Musa saja telah dibaptis mereka supaya layak semua dalam kerajaan surga. Yang ketiga, orang yang menghujat roh tidak ada ampun lagi. Hari ini akan disinggung kepada saudara-saudara. Karena ngeri sekali. Zaman kemurahan, anugerah Allah yang begitu besar, Yesus Kristus sudah mendahului untuk penyucian dosa. Hanya percayanya yang dituntut dan dibaptis. Tetapi bagi mereka yang menghujat roh tidak ada ampun. Mari kita baca dulu ayatnya saudara-saudara. Pada Markus 3 ayat yang ke-29. Diajarkan pun kepada saudara-saudara supaya punya hati lah. Jadi enggak ikut-ikutan merepet
seperti orang-orang dunia, sehingga Kristus sendiri pun dilabrak. Aku ini, kata Allah, dilabrak juga. Dengan baik ini, shalom saudara-saudara, karena Tuhan mau adalah kita ini menjadi anak-anak Allah. Definitifnya anak-anak Allah itu adalah takut akan Allah, bersekutu dengan Allah di dalam Kristus Yesus anaknya yang mengutus roh di dalam setiap kehidupan kita. Alkitab itu berkata adalah maka kita terpimpin kepada kesempurnaan. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun lagi. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara pun melekat untuk membuat firman ini jangan menjadi kecelakaan lagi bagi saudara. Kita baca 2-3 ya. Maka dosa besar, dosa kekal, dan tidak ada ampun bagimu. Saya mungkin akan berikan contoh. Harus beritahu pada saudara-saudara, menjadi orang yang hidup baru itu harus mendukung pekerjaan roh dimanapun berada. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya contohkan saudara-saudara, siapa rupanya yang bisa untuk membangkitkan orang mati kalau bukan Allah atau pekerjaan Allah. Tetapi ada orang yang memang jahat di hadapan Allah walaupun dia lihat semua pekerjaan roh Allah. Pekerjaan Allah, roh Allah yang bekerja. Dia bilang, enggak ada tuh apa-apaan tuh. Itulah yang menghujat. So, kalau dia masih mendapat pengampunan dan tidak ditentukan untuk masuk dalam kerajaan Allah, tidak ditentukan. Memang cepat dia tertarik bagaikan magnet dengan butir-butir besi. Tetapi kalau saudara-saudara sudah ditentukan, pasti akan berkata di dalam Kejadian yang seperti itu, berkata, haleluya. Walaupun saudara tidak orang karismatik, minimalnya orang berkata, puji Tuhan, hebat, luar biasa. Tapi sebaliknya adalah menghujat. Saya sebagai kepala jemaat, apabila di antara yang akan datang sudah ada yang seperti itu, saya akan berdoa 2 kali lipat dan menghadap Allah secara khusus supaya dibukakan tanggal. Tapi saya harus katakan kepada saudara-saudara, itu pekerjaan berat, karena dosa kekal yang dilakukan menghujat roh tidak ada ampun. Betul saudara? Kita baca sekali lagi 2-3 ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Shalom, shalom. Saya tidak mengatakan bahwa tidak bisa lagi dilayani. Firman memang tetap firman bahwa tidak ada pengampunan. Tetapi dengan baik-baik saudara-saudara, kalau Kristus yang mengatakan, karena dia adalah firman Tuhan, maka tetap bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini saya bukakan rahasia saudara-saudara. Mari kita beri keterangan bagi Yesus. Kalau beri keterangan bagi Yesus. Kejadiannya, Yesus disalib. Di sebelah kanannya adalah orang jahat, di sebelah kirinya juga adalah orang jahat.
Tapi dengar, Yesus ada di situ. Dia hanya mengatakan begini, hari ini bersama dengan aku engkau di Firdaus. Saudara bisa katakan yes? Amin. Amin. Bisa. Karena ada keyakinan yang mendasarkan kebenaran dalam anugerah Allah yang begitu besar, supaya dunia diselamatkan dan tidak terlalu gagal. Saya beritahu salah satu lagi contohnya. Paulus itu adalah menangkap orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan tidak ada takutnya. Saudara-saudara, sudah pun kejadian dan pernyataan-pernyataan Roh. Paulus juga menghunus pedangnya, menangkap orang-orang sampai dengan begitu dia ketemu dengan Yesus Kristus. Saudara tahu apa yang dia kerjakan? Siapa kau? Saya harus katakan perlawanan. Tapi ada kedaulatan Allah pada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah. Berikan tepuk tangan. Maka dia berubah sekejap mata. Yang namanya Paulus itu, sehingga dia mengaku dia Tuhan. Sudah tahu pergi. Ananias ada di sana untuk mengajari engkau. Dan Ananias pun, kenapa harus pakai perantaraan dengan baik-baik, saudara-saudara? Ada pun gereja, memang manusia itu harus diajar. Jatuh dibangunkan, nangis dalam kenyang, ya dibelai. Kurus karena tidak makan, ya ikutlah menangis dan dihibur. Gereja memang terus harus melayani. Saudara-saudara pun harus terus melayani, walaupun tiada dalam keadaan apapun. Sebutkanlah COVID yang sedang menghadap tentang kerajaan surga dengan baik-baik. Saudara harus siap terus untuk melayani. Demikianlah firman ini akan diteguhkan di tengah-tengah saudara-saudara. Karena bagi kita, setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti terhindar dari apa yang disebut dengan dosa dan kesalahan yang berabad-abad atau selama-lamanya tidak bisa diampuni lagi. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus, ibadahmu, pelayananmu, hatimu yang baru kepada Kristus Yesus Tuhan sudah engkau serahkan. Mari kita berikan tepuk tangan. Demikianlah kita hidup dalam kemurahan Allah, karena kita ini sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Permandian kelahiran kembali dengan baptisan air dan dipenuhi dengan kuasa Roh Allah adalah kedaulatan Allah yang bekerja ketika kita sudah melakukannya berdasarkan firman Allah. Sehingga hari ini saudara-saudara, musik boleh datang ke depan, dan hari ini dinyatakan kepada saudara-saudara bahwa firman yang sudah membukakan rahasia untuk menjadikan saudara menjadi anak-anak Allah sudah dipermandikan dengan wasa kelahiran kembali, maka saudara-saudara adalah pasti menjadi anak-anak Allah dan dipenuhi dengan Roh, terpimpin kepada keseluruhan kebenaran. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Yesus Kristus. Amin firman-Nya. Kita bangkit.